트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Putri Wijayanti, NIK-nya 63251310. Hari ini akan menjawab soalnya, yaitu sama dengan A sama dengan 200 dan 50 sama dengan 10. Rumusnya itu A sama dengan UN sama dengan A ditambah tutup N kurang 1 tutup B tutup B. U10 sama dengan 200 tambah tutup 10 kurang 1 tutup 50. U10 dengan 200 tambah 10 dikurang 1 sama dengan 9 tutup 50 tutup. U10 sama dengan 200 tambah 9 dikali 50 sama dengan 450. 10 sama dengan 200 tambah 450 sama dengan 650. Rumus Sn sama dengan N per 2 tutup 2A tambah tutup N kurang 1 tutup B. S10 nya itu sama dengan 10 per 2 tutup 10 kali 200 tambah tutup 10 kurang 1 tutup 50. S10 sama dengan 10 per 2 tutup 200 tambah 10 kurang 1 sama dengan 9 tutup 50 tutup kurang 2 sama dengan 5 tutup 200 tambah 9 kali 50 sama dengan 450 tutup S10 sama dengan 5 tutup 200 tambah 450 sama dengan 650 tutup. S10 sama dengan 5 kali 650 sama dengan 4.250. Sebuah pabrik produksi 2000 unit barang pada bulan pertama dan setiap bulan produksi naik 5.000 unit. Tentukan jumlah total barang yang dihasilkan selama 10 bulan. Jadi dijawabnya ini dit sama dengan A sama dengan 20.000 dan 5.000 sama dengan 10. A-nya itu rumusnya UN sama dengan A ditambah tutup kurung N kurang 1 tutup B. U10 sama dengan 20.000 ditambah tutup 10 kurang 1 tutup 5.000. U10 sama dengan 20.000 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 9. U10 sama dengan 20.000 ditambah 9 jadi 29.000.
B-nya itu S10 sama dengan 10/2 ditutup 2 kali 20 tutup tambah tutup 10 kurang 1 tutup kali 50. S10 sama dengan 10/2 sama dengan 5. 5 tutup 400 tambah 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikali 50. Tutup S10 sama dengan 5 dikali tutup 400 ditambah 9 dikali 50 sama dengan 450. Tutup S10 sama dengan 5 dikali 400 ditambah 450 sama dengan 850. S10 sama dengan 5 dikali 850 hasilnya 250. Nama saya Nidam Fida Salihah dari Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98 dengan NIM 6325131. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai barisan dan deret geometri. Untuk soal yang pertama itu ada pertanyaan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 3, 6, 12 adalah. Untuk mengetahui jawaban dari ini, kita harus mencari tahu dulu suku pertamanya atau A-nya berapa, rasionya berapa, lalu juga N-nya itu berapa. Untuk mengetahui A-nya atau suku pertamanya, kita hanya perlu melihat di sini kan ada 3, 6, 12. Itu yang awal kan 3, jadi A-nya itu sama dengan 3. A sama dengan 3. Lalu rasionya ini kita membagi 2 suku yang berturut-turut. Di sini kita bisa membagi 6 dengan 3. Jadi rasionya sama dengan 6 bagi 3 atau sama dengan 2. Lalu N-nya sendiri ini berarti jumlah N suku pertama. Di sini kita ada pernyataannya itu yaitu 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Selanjutnya untuk rumus jumlah N suku pertama dengan rasionya, ini kan rasionya kita lebih dari 1 ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan A R N dikurang 1 sama dengan dibagi R kurang 1. Selanjutnya N-nya di sini kan 6, jadi kita tulis di sini 6, lalu A-nya 3 dibagi rasionya 2, N-nya tadi 6 dikurang 1. Terus dibagi 2 kurang 1 sama dengan 3. 2 pangkat 6 kan 64 ya. Jadi ini tulis 64 dikurang 1. Lalu dibagi 2 kurang 1 itu kan 1, jadi tulis 1. Di sini tulis lagi 3. 64 dikurang 1 63, terus 63. Lalu satunya dibagi 1 sama dengan 3 kali 63 kan hasilnya 189. Jadi S6-nya itu 189 atau jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 3, 6, 12 adalah 189. Selanjutnya diketahui barisan geometri 2, 6, 18, 54. Tentukan U7 atau suku ke-7. Untuk mengetahui suku ke-7, kita juga harus mencari tahu suku pertamanya itu berapa, lalu rasionya itu berapa. Tadi udah diajarkan kalau suku pertama ini lihat dari angka awalnya aja, jadi A-nya itu sama dengan 2.
Lalu rasionya sendiri yaitu dua suku yang berturut-turut dibagi. Ini kita bagi 6 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu untuk rumus menentukan suku keberapa dari barisan geometri itu kita menggunakan rumus ini. UN sama dengan AR N kurang 1. Dimana U-nya yang kita cari itu suku ke-7 jadi U7, lalu suku awalnya itu 2, lalu kali 3, N-nya 7, dikurang 1, sama dengan 2 kali 729. Ini kan 3 pangkat 7 kurang 1 kan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 729, langsung aja ya. Lalu 2 kali 729 sama dengan 1458. Jadi suku ke-7 dari barisan geometri 2, 1854 adalah 1458. Jadi dapat disimpulkan itu kalau misalkan barisan aritmatika polanya itu tambah atau kurang yang tetap. Sedangkan kalau misalkan barisan geometri itu kita dapat mengetahui kalau polanya itu kali atau bagi yang tetap. Untuk sekarang sudah cukup deh materi dari saya, yaitu dari barisan geometri. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi penerapan fungsi linear. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koldani Sevianti WE dengan NIM 63251549. Pada video ini juga saya menjelaskan materi penerapan fungsi linear bagian fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu fungsi yang menghubungkan antara variabel harga yang disimbolkan dengan P dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan yang disimbolkan dengan Q. Contoh soalnya, harga sebuah buku adalah 10.000, jumlah buku yang diminta pembeli adalah 50 buah buku. Pada saat harga buku turun menjadi 8.000, buku yang diminta pembeli menjadi lebih banyak, sekitar 70 buah buku. A. Tentukan permintaannya secara implisit. B. Banyaknya buku jika dibeli dengan harga 5.000. C. Pada harga berapakah buku tersebut akan dibeli 80 buah. Untuk penyelesaiannya diketahui P1 10.000, Q1 50, P2 8.000 dan Q2 nya 70. Untuk menentukan permintaan secara implisitnya kita menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang 10.000 per 8.000 kurang 10.000 per Q kurang 50 per 70 kurang 50. P kurang 10 per min 2.000 sama dengan Q kurang 50 per 20. Min 2.000 ini hasil dari 8.000 dikurangin 10.000. 20 ini hasil dari 70 kurang 50. Langkah berikutnya kita melakukan perkalian silang. Jadi 20 dikali P kurang 10.000 sama dengan min 2.000 kali Q kurang 50. 20P kurang 200.000 sama dengan min 2.000 Q plus 100.000. Min 2.000 Q sama dengan 20P plus 200.000 plus 100.000. Q sama dengan min 20 per 2.000P plus 300.000 per 2.000. Min 2 per 200P plus 150. Min 2 dan min 2 per 200P ini hasil dari min 20 dibagi 10 dan 2000 dibagi 10.
Hasilnya min 2 per 200P. 150 ini hasil dari 300.000 dibagi dengan 2.000. Jadi hasil permintaan secara implisifnya yaitu min 2 per 2000P plus 150. Untuk B-nya Q sama dengan min 2 per 200 kali 5000 plus 150. Min 100 per 25 plus 150 sama dengan min 4 plus 150 yang hasilnya 146. Jadi banyaknya buku jika dibeli dengan harga 5.000 yaitu 146 buku. Untuk C-nya 80 sama dengan min 2 per 2000P plus 150 sama dengan min 70 sama dengan min 2 per 2000P. Min 70 ini hasil dari 80 dikurangi 150. Min 70 kali 2000 sama dengan min 2P. P sama dengan min 14.000 per min 2 yang hasilnya 7.000. Jadi untuk penjelasan materi penerapan fungsi linear bagian fungsi permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviani dengan NIM 63251452. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi penawaran. Fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang jika digambarkan dalam grafik maka akan membentuk garis. Variabel pada fungsi ini paling tinggi berpangkat 1. Bentuk umum yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C, yaitu disebut persamaan eksplisit. Bentuk persamaan implisit yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A, B, C, dan M adalah konstanta variabel yaitu Y dan X. Dengan M menyatakan gradien atau kemiringan atau kecenderungan garis yaitu M sama dengan negatif A per B. Fungsi sama dengan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Dan Y ini adalah bentuk dari variabel terikat. Lalu variabel bebas itu bentuk dilambangkannya dengan X. Hubungan variabel bebas yang dilambangkan dengan X ini itu yang mempengaruhi. Lalu yang dilambangkan dengan Y variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dan biasanya fungsi itu ditulis dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Maksudnya artinya adalah Y adalah fungsi dari X. Lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya. Fungsi penawaran yaitu hubungan jumlah produk yang ditawarkan produsen dengan variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhinya adalah yang pertama ada harga produk tersebut, yang kedua tingkat teknologi yang tersedia, ketiga harga dari faktor produksi yang digunakan, keempat ada harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, yang kelima harapan terhadap produk yang akan datang. Fungsi penawaran ini dipandang dari sudut produsen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hukum penawarannya, jika harga naik, jumlah produk yang akan ditawarkan akan naik. Lalu jika harganya turun, jumlah produk yang akan ditawarkan Jika harga turun, jumlah produk yang akan ditawarkan akan turun. Di soal pertama ada suatu barang, jika harga di pasarnya 5.000 per buah, maka produsennya akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika harga lebih tinggi menjadi Rp6.000 per buah, maka jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen akan menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya? Gambarkan fungsi penawaran tersebut pada ketahui P1 sama dengan Rp5.000, P2 sama dengan Rp6.000, QS1 sama dengan 3.000 buah, QS2 sama dengan 6.000 buah. Ditanyanya fungsi penawaran QS dan grafik fungsi penawarannya. Pertama-tama kita mencari gradien garisnya dulu. Kita memakai rumus M sama dengan perubahan dalam sumbu vertikal dibagi perubahan dalam sumbu horizontal. Vertikal itu yaitu adalah harga P1 dan P2 itu adalah harga. Dan sumbu horizontalnya yaitu jumlah penawarannya. Jadi kita lanjut, P2 sama dengan P1 dibagi QS2 dikurang QS1. P2-nya yaitu Rp6.000, lalu P1-nya adalah Rp5.000, QS2-nya yaitu 6.000 buah dikurang QS1-nya yaitu 3.000 buah, sama dengan 1.000 dibagi 3.000 sama dengan 1/3. P dikurang P1 sama dengan M buka kurung QS dikurang QS1 tutup kurung. P dikurang 5.000 sama dengan 1/3 buka kurung QS dikurang 3.000. M-nya ini kita sudah ketemu kan teman-teman, 1/3. Berarti 3-nya ini kita tinggal pindahkan saja, yang satu tetap di sini. 3 buka kurung P dikurang 5.000 sama dengan 1 buka kurung QS dikurang 3.000. Kita kalikan saja kali pelangi, ketemu 3P dikurang 15.000 sama dengan QS dikurang 3.000. Minus 15.000-nya ini kita pindahkan ke paling belakang kanan. Karena dia pindah ruas berarti menjadi positif. 3P sama dengan QS dikurang 3.000 plus 15.000. 3P sama dengan QS ditambah 12.000. Karena 15 dikurang 3.000 sama dengan 12. P sama dengan QS ditambah 12.000 dibagi 3. P
sama dengan 1/3 QS ditambah 4.000. Penyelesaian lanjutnya itu kita akan menggambarkan grafik fungsi. Yang pertama, titik potong yaitu TP dengan sumbu vertikal. QS itu arus sama dengan 0. P sama dengan 1/3 dalam kurung 0 ditambah 4.000 sama dengan 0 ditambah 4.000 karena 1/3 dikali 0 itu adalah 0. Jadi TP dengan sumbu vertikal adalah buka kurung 0,4.000 titik potong yaitu TP dengan sumbu horizontal P-nya harus sama dengan 0. 0 sama dengan 1/3 QS ditambah 4.000 min 1/3 QS sama dengan 4.000. QS nya sama dengan min 3 kali 4.000 yaitu QS min 12.000. Jadi TP dengan sumbu horizontalnya adalah buka kurung min 12.000, 0. Posisi gambar ini ada di kuadran yang ada negatifnya, bahwa negatif tidak bermakna atau tidak ada maknanya. Kita buatnya garis putus-putus seperti ini. Kita buat panjang-panjang itu ketika dia sudah masuk ke kuadran 1, yaitu kuadran yang positif semua. Simpulannya adalah, jadi fungsi penawaran barang tersebut adalah P sama dengan 1/3 QS ditambah 4.000, yang menunjukkan kenaikan satu satuan jumlah dalam ribuan barang yang ditawarkan akan mengakibatkan kenaikan harga sebesar 1/3 satuan. Sekian dari video saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Patrecia dengan NIM 63251357. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang penerapan fungsi nonlinear. Contoh soal permintaan. Diketahui fungsi suatu permintaan barang tas adalah P sama dengan 60 dikurang 4Q. Pertanyaannya, A. Tentukan fungsi dan kurva permintaan totalnya. B. Penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 10 unit. Penyelesaiannya diketahui fungsi permintaan. P sama dengan 60 dikurang 4Q. Pertanyaan, fungsi permintaan totalnya. Rumus penerimaan totalnya itu TR sama dengan P dikali Q. Setelah itu, soal P sama dengan 60 dikurang 4Q itu kita pindahkan ke dalam rumus. Jadi, TR sama dengan Q dikali 60 dikurang 4Q. Jadi, hasilnya 60 Q dikurang 4Q kuadrat. Jadi, fungsi permintaan totalnya itu TR sama dengan 60 Q dikurang 4Q kuadrat. Setelah itu, kurva permintaan total. Fungsi TR sama dengan 60 Q kurang 4Q kuadrat itu berbentuk kuadrat ke bawah. Setelah itu cari titik puncak. Titik puncak Q sama dengan min B per 2A. 60 per 2 dikali 4. 2 dikali 4 itu 8. Jadi 60 dibagi 8. Hasilnya 7,5. Setelah itu TR maksimumnya sama dengan 60 dikali 7,5 dikurang 4 dikali 7,5 kuadrat. 60 dikali 7,5 itu 450. 4 dikali 7,5 kuadrat itu 225. Jadi 450 dikurang 225 itu hasilnya 25. Jadi penerimaan total maksimumnya itu 225. Setelah itu yang B-nya penerimaan total Q sama dengan 10 unit. Jadi TR sama dengan 60 Q dikurang 4Q kuadrat. Setelah itu 60 dikali 10 dikurang 4 dikali 10 kuadrat. Jadi 60 dikali 10 itu 600. 4 dikali 10 kuadrat itu hasilnya 400. Jadi 600 dikurang 400 itu hasilnya 200. Jadi penerimaan total banyaknya barang konsumen 10 unit itu jadi 200. Setelah itu contoh soal keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah QD sama dengan 60 dikurang 2P. QS sama dengan min 20 ditambah 3P. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Penyelesaiannya itu diketahui QD sama dengan 60 dikurang 2P. QS sama dengan min 20 ditambah 3P. Jadi soal 60 dikurang 2P sama dengan min 20 ditambah 3P, dipindahkan variabelnya agar lebih mudah dihitung. Jadi 60 ditambah 20 sama dengan 3P ditambah 2P. Jadi 60 ditambah 20 itu 80. 3P ditambah 2P itu 5P. Setelah itu 80 dibagi 5 itu hasilnya 16. Setelah itu fungsi permintaan. QD sama dengan 60 dikurang 2 dikali 16. Jadi 2 dikali 16 itu 32. Jadi 60 dikurang 32 itu 28. Jadi harga keseimbangannya itu 16.000.
Terus jumlah keseimbangannya itu 28 unit. Sekian penjelasan materi penerapan fungsi nonlinear dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiano Fitariani dengan NIM 63251440. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi dengan bentuk penawaran dan keseimbangan pasar. Yang pertama, ada penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hubungannya bersifat positif, yang artinya semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen yang bersedia menjual barang tersebut. Untuk rumus penawaran itu sendiri, terdapat TR atau total revenue dengan rumus P kali Q menunjukkan total penerimaan penjual dari hasil penjualan barang, dan selanjutnya total cost atau TC yang mewakili seluruh pengeluaran produsen untuk menghasilkan barang. Kemudian keuntungan dengan simbol P sama dengan TR dikurang TC yang menunjukkan selisih antara penerimaan dan biaya produksi. Keuntungan maksimum tercapai saat turunan pertama dari fungsi keuntungan sama dengan 0. Lalu masuk ke contoh soal penawaran. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi total biaya sebagai berikut. PD sama dengan 40 dikurang 0,2 Q dan TC sama dengan 0,2 Q pangkat 2 ditambah 8 Q ditambah 325. Lalu tentukan fungsi permintaan total dan keuntungan maksimumnya. Untuk penerimaan total, kita bisa menggunakan rumus TR, yaitu sama dengan P kali Q. Kita masukkan angkanya 40 dikurang 0,2 Q dikali Q, maka akan didapatkan hasil yaitu 40 Q dikurang 0,2 Q pangkat 2. Lalu untuk keuntungan, kita bisa menggunakan rumus keuntungan yaitu P sama dengan TR dikurang TC. Lalu masukkan angka 40 Q dikurang 0,2 Q pangkat 2 dikurang 0,2 Q pangkat 2 ditambah 8 Q ditambah 325, maka akan didapatkan hasil min 0,4 Q pangkat 2 ditambah 32 Q dikurang 325. Setelah mengetahui keuntungan, kita bisa melihat parabola ini menunjukkan ke arah bawah dikarenakan koefisien A-nya itu min 0,4, yang dimana kurang dari 0. Ini berarti grafik tersebut memiliki titik puncak. Setelahnya kita akan mencari titik puncak, yaitu menggunakan rumus min B dibagi 2A untuk mencari jumlah barang yang diproduksi, dan min B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 4A untuk mencari keuntungan maksimumnya. Kita masukkan angka min 32 bagi 2 kali min 0,4 dan min 32 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 0,4 dikali min 325 dibagi 4 dikali min 0,4. Maka didapat hasil perhitungan yaitu titik puncak berada pada Q sama dengan 40 dan P sama dengan 315, yang artinya perusahaan mencapai keuntungan maksimum sebesar 315 ketika memproduksi sebanyak 40 unit barang. Lalu selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik ini, harga pasar stabil, nggak ada kelebihan maupun kekurangan barang. Dan dalam fungsi nonlinear itu sendiri, keseimbangan pasar bisa ditentukan dengan menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, lalu mencari nilai Q dan P. Rumus umumnya itu biasanya PD sama dengan PS. Dari situ dapat dicari QE atau jumlah keseimbangan dan PE harga keseimbangannya. Lalu masuk ke contoh soal keseimbangan. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. PD sama dengan 48 dikurang 2 Q pangkat 2 dan PS sama dengan Q pangkat 2 ditambah 6 Q ditambah 20. Lalu tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Untuk keseimbangan, kita bisa menggunakan rumus PD sama dengan PS. Kita masukkan angkanya 48 dikurang 2 Q pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 ditambah 6 Q ditambah 20, maka didapat hasil yaitu 3
Q pangkat 2 ditambah 6Q dikurang 20 sama dengan 0. Setelahnya kita akan mencari jumlah keseimbangan pasar melalui Q1 dan Q2 menggunakan rumus min B tambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Kita masukkan angkanya yaitu min 6 tambah kurang akar 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 dikali min 28 dibagi 2 dikali 3. Maka didapatkan hasil yaitu min 6 tambah kurang 19,29 dibagi 6. Lalu kita telah mengetahui Q1-nya yaitu min 6 ditambah 19,29 dibagi 6 hasilnya itu 2,22 dan Q2-nya yaitu min 6 dikurang 19,29 dibagi 6 yaitu min 4,22 yang dimana ini tidak logis karena Q nggak bisa negatif. Lalu kemudian substitusikan Q untuk mencari harga P, harga keseimbangannya. Kita masukkan P sama dengan 48 dikurang 2, kemudian masukkan Q-nya 2,22 pangkat 2 dan akan didapat hasil yaitu 38,14. Keseimbangan pasarnya berada pada jumlah barang keseimbangan sebanyak 2,22 unit dan harga keseimbangannya sebesar Rp38,14. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penawaran non-linear ini membantu produsen menentukan jumlah produksi dan harga yang memberikan keuntungan maksimal, sedangkan keseimbangan pasar menunjukkan titik di mana permintaan dan penawaran saling bertemu sehingga menciptakan stabilitas harga yang di mana penerapan analisis non-linear ini penting dalam dunia bisnis dan ekonomi agar keputusan produksi dan harga lebih rasional serta efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.